Di sini saya menggunakan PowerPoint untuk media pembelajaran saya kepada siswa-siswi yang saya bagikan mengenai pokok pembahasan pada hari ini. Selain PowerPoint, saya juga merekam suara atau audio agar mereka dengan mudah mendengarkan apa yang saya jelaskan. Sekarang kita masuk pada pembahasan kita yang selanjutnya, yaitu mengenai faktor perubahan sosial. Sebelum kita masuk pada pokok pembahasan, kita mengulas sedikit pembelajaran yang kemarin tentang perubahan sosial. Apakah kalian bagian dari perubahan? Apa yang dimaksud perubahan? Perubahan itu ada dua, perbandingan masa lalu sampai masa sekarang. Masih statistis, tidak maju, tidak berubah, terikat ruang dan waktu terus-menerus. Adakah dampak perubahan? Ada. Kalau kondisi pendidikan saat ini tidak berubah, siapakah yang harus dipersalahkan? Pemerintah, guru, dosen, pelajar, siswa? Tidak sama sekali. Kita berkembang yaitu mengikuti perkembangan zaman. Ilmu teknologi semakin maju. Sekarang kita lihat pada yang pertama, masyarakat statistis, sedikit berubah dan lambat. Kemudian yang kedua, masyarakat dinamis, mengalami perubahan yang cepat, yaitu maju atau mundur. Setiap manusia pasti mengalami perubahan dalam hidupnya. Nilai-nilai sosial, norma, pola perilaku, organisasi, lembaga, lapisan masyarakat, bahkan kekuasaan. Saling berinteraksi terdiri dari pranata sosial, struktur sosial, sistem, nilai, norma, dan berbagai sistem terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kita masuk pada yang perubahan sosial adalah struktur sosial, bentuk hubungan antar individu dalam masyarakat, interaksi dan komunikasi sosial. Sistem komunikasi, hubungan antar individu dalam kelompok sosial, berhubungan dengan nilai dan pola kebudayaan. Lalu ada organisasi sosial, tempat pergaulan kelompok, petugas dan tugas untuk tujuannya berhubungan dengan aspek kesejahteraan dan keamanan anggota organisasi. Perubahan sosial merupakan suatu respon atau jawaban yang dialami dari perubahan-perubahan tiga unsur utama, yaitu faktor alam, teknologi, dan kebudayaan. Sebab terjadinya perubahan sosial yaitu ada 4. Yang pertama, penggerak tertentu dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, faktor komunikasi, informasi, gagasan atau ide, keyakinan, hasil budaya. Kemudian yang ketiga, faktor inovasi, invensi, adaptasi, dan adopsi. Kemudian yang keempat, kita juga lihat keadaan geografinya, tempat pengelompokan manusia, keadaan kelompok, dan sifat anomi manusia. Sekarang kita masuk pada pokok pembahasan kita. Pokok pembahasan kita hari ini yaitu faktor perubahan sosial. Kita bahas secara satu persatu. Yang pertama, faktor pendorong perubahan sosial. Yang pertama, kontak dengan kebudayaan lain atau disebut dengan difusi. Lalu sistem pendidikan formal yang maju, menghargai hasil karya orang lain dan keinginan untuk maju, toleransi terhadap perubahan yang menyimpang, sistem terbuka dalam lapisan masih, penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masih terhadap bidang kehidupan tertentu, waktu lama revolusi dalam masyarakat, orientasi ke masa depan, nilai bahwa manusia harus berusaha memperbaiki hidupnya.
Faktor penghambat perubahan sosial di sini ada 9. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Yang ketiga, sikap masyarakat yang sangat tradisional. Yang keempat, adanya kepentingan yang telah tertanam dengan kuat. Yang kelima, rasa takut akan terjadi kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Yang keenam, prasangka terhadap hal-hal baru, asing, atau sikap tertutup. 7. Hambatan yang bersifat ideologis. Yang kedelapan, adat atau kebiasaan. Yang kesembilan, nilai bahwa hidup ini pada hakikatnya buruk dari tidak mungkin diperbaiki. Sekarang ada dampak perubahan sosial. Arah perubahan meliputi 2 orientasi. Yang pertama, perubahan dan meninggalkan faktor atau unsur kehidupan sosial yang harus ditinggalkan. Yang kedua, perubahan dengan suatu bentuk atau unsur yang baru atau yang sudah ada pada masa lampau. Modernisasi yaitu proses dari serangkaian upaya untuk menuju atau menciptakan nilai-nilai seperti fisik, material, dan sosial yang bersifat atau berkualifikasi universal, rasional, dan fungsional, dan seringkali dipertentangkan dengan nilai-nilai tradisi. Selanjutnya masuk pada perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan lebih luas. Masyarakat dan kebudayaan saling berhubungan timbal balik sebab dan akibat. Kebudayaan ekspresi jiwa yang terwujud dalam cara hidup dan berpikir, pergaulan hidup, seni sastra, agama, rekreasi, dan hiburan. Lalu bagaimana batasan atau garis batas antara perubahan kebudayaan dan perubahan sosial? Masuk pada bentuk perubahan sosial dan kebudayaan. Perubahan lambat dan cepat disebut dengan evolusi, yaitu tanpa rencana, dan berontak disebut dengan revolusi. Perubahan kecil dan besar, unsur struktur sosial yang tidak terpengaruh berarti di masyarakat kecil. Industrialisasi memberikan pengaruh besar. Baik, sampai di sini pembahasan kita pada hari ini, yaitu mengenai faktor perubahan sosial. Jika ada yang masih kurang paham, bisa langsung bertanya. Perkenalkan dirinya dari ruangan mana? Silakan bertanya. Selain memberikan PowerPoint serta rekam suara, saya juga men-screenshot di sini isi dari PPT yang saya bagikan, karena ada siswa yang tidak bisa dibuka file PPT-nya. Jadi saya screenshot gambarnya agar mereka dapat melihat dengan Halo, kami dari kelompok 2. Kami di sini membahas tentang bagaimana penghambatan perubahan sosial budaya. Sebelum lanjut, saya dan teman kelompok saya ingin kenalan dulu. Nah, perkenalkan, nama saya Ciriwo, saya kelas 9B. Saya Betty Kristina Ferendia, saya kelas 9B. Saya Selvi Anissa, saya kelas 9B. Nah, kami sudah perkenalkan diri kami. Sekarang kami ingin bahas tentang faktor penghambat perubahan sosial budaya terlebih dahulu. Faktor yang pertama dipengaruhi oleh alasan perubahan. Faktor yang ketiga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah pada masyarakat. Faktor yang keempat dipengaruhi oleh struktur sosial. Faktor yang kelima dipengaruhi oleh kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Faktor yang keenam dipengaruhi oleh sikap masyarakat yang sangat tradisional. Kami tadi sudah membahas tentang faktor penghambatan perubahan sosial budaya dan apa itu perubahan sosial. Sekarang kami ingin mengakhiri video dan tugas ini.
Bila terjadi kesalahan kata dari kami minta maaf. Itulah pembahasan dari kelompok 2. Kata tambahan, jangan lupa jaga kesehatan selama pandemi ini, jangan lupa menggunakan masker dan selalu ikuti protokol kesehatan. Salam sehat. Hai semua, kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil tugas. Alangkah baiknya sebelum kami menyampaikan hasil tugas, kami perkenalkan diri kami masing-masing. Nah, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Jamal. Saya Neo Okta Karolika. Perkenalkan, nama saya Olivia Yulianti. Dan mungkin teman kami yang tidak bisa hadir dalam beberapa video ini adalah Cindy. Dan mungkin dia terkena halangan sedikit ya. Nah, karena kami sudah perkenalkan diri masing-masing, mungkin kita akan langsung ke pembahasannya. Pembahasan kami adalah manfaat perubahan sosial budaya. Nah, manfaat perubahan sosial budaya ini memiliki dampak nomor 1, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan sosial mendorong terjadinya inovasi yang mana berpengaruh pada kemajuan dalam berbagai bidang serta aspek kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju tentu saja menjadi dampak dari perubahan sosial yang akan mendorong berkembangnya industrialisasi serta perusahaan multinasional yang ada di dalam sebuah wilayah. 3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja. Dampak dari perubahan sosial juga akan membuat peningkatan pada efisiensi dan efektivitas kerja. Terjadinya diferensiasi struktural. Diferensiasi struktural adalah perkembangannya lembaga-lembaga sosial yang baru, sehingga membuat anggota masyarakat mungkin untuk dapat memenuhi beragam kebutuhan yang makin kompleks.